Selamat sore Pak Saril. Sore. Selaku Permati Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kabupaten Tebo, izinkan kami mewawancara kepada Bapak untuk diminta waktunya sebentar. Boleh ya Pak? Baik, Ya, terima kasih. baik. Kira-kira apa tanggapan Bapak terkait adanya PT SMS di lingkungan masyarakat Blok D, Kecamatan Rimbo Hilir, Pak? Baik, Eh, baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Keberadaan PT SMS sebenarnya baik sekali dan membuat suatu harapan kepada masyarakat di sekitar dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah dalam hal ini pendapatan asli daerah. Secara umum juga dapat menunjang perekonomian bagi masyarakat sekitar. Itu keberadaan dari PT SMS itu. baik, Namun pada kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan oleh semua warga di sekitar, di mana warga Kecamatan Rimbo Hilir sejak berdirinya PT SMS ini sering menimbulkan beberapa polemik atau masalah. Banyak saja ada aja gitu kira-kira. Salah satunya tentang akses jalan di sekitaran PT Selaris Mitra Sarimba ini yang rusak parah dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ini diduga akibat seringnya dilalui kendaraan-kendaraan besar yang melebihi tonase yang tidak menahan beban jalan tersebut. Begitu Pak Edi. Dulu pernah ada banyak warga dulu tahun sekitar 2003 dan 2004 sempat memblokir jalan tersebut, mengharapkan PT SMS untuk membuat jalan atau memperbaiki jalan tersebut agar warga bisa juga melalui dengan keadaan nyaman dan tidak timbul kerugian atau kecelakaan jalan akibat jalan yang rusak parah tersebut. Demikian Pak Edi. baik. Tempo hari beberapa hari lalu Pak Saril bersama tim Permati Lingkungan dan Sosial turun ke lokasi pengerjaan dikit beton yang sudah selesai. Kami meminta tanggapannya Pak, sampai di mana dan peran PT SMS itu sendiri terhadap pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan Pak. Baik Pak Edi, adanya pembangunan ringgit beton sepanjang 500 meter dengan kucuran dana bersumber dari dana bagi hasil sekitar kurang lebih 5 miliar pada bulan Mei 2025 itu di ruas jalan Blok E dan Blok C Kecamatan Rimbo Hilir ini adalah lanjutan dari pembangunan jalan ringgit beton Blok E ke Blok C dari Simpang Tugu lewat kantor camat Rimbo Hilir menuju jembatan Sungai Alai arah ke pabrik PT PKS PT SMS. Dan sebelumnya juga sudah ada pembangunan fisik lainnya baik aspal maupun cor beton pada tahun 2024. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Tebo terhadap persoalan jalan di Rimbo Hilir. Untuk dapat diketahui bahwasanya sumber dana bagi hasil atau DBH sawit itu adalah penerimaan negara dari biaya keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Dana ini kemudian dialokasikan ke pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten kota penghasil sawit sebagai dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan lainnya yang telah ditentukan. Jadi harapannya saya berkehadiran PT SMS ini di Rimbo Hilir mestinya banyak manfaat baik di Rimbo Hilir, Sungai Alai maupun bagi pemerintah dan masyarakat Tebo pada umumnya. Jangan selalu menimbulkan persoalan terus, baik persoalan tenaga kerja, persoalan penerimaan buah sawit atau TBS, maupun persoalan utama itu persoalan akses jalan. Peran pemerintah selalu hadir untuk perusahaan PT SMS ini, itu yang perlu kita apresiasi. Kemarin saya melakukan investigasi itu bersama tim juga menemukan adanya pekerjaan oleh pelaksana proyek itu yang kurang maksimal untuk jangka panjang. Adanya timbul keretakan di 16 titik, kemudian finishingnya mungkin yang kita anggap apa yang kita harapkan belum begitu maksimal untuk dapat dipenuhi dalam akses jalan, di mana jalan tersebut dilalui oleh beban yang memang luar biasa berat, tidak sesuai dengan beban tonase itu sendiri bagi beban jalan itu sendiri. Itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Saril atas waktunya.
Kalau ada ada sedikit saya tambahkan. Oke, silakan lanjut tambahan. Peran pemerintah selalu hadir untuk perusahaan PT SMS ini, jadi mohonlah diapresiasi dengan baik. Mulai dari perawatan jalan, kemudian juga selalu bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan leading sektor lainnya, terutama pada salah satu leading sektor media relation. Kemarin itu juga Bapak Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM bersama tim Monep turun ke lapangan, dan dari hasil pantauan media juga menemukan kerusakan-kerusakan itu memang tidak begitu fatal saat ini, namun untuk jangka panjang itu sangat fatal sekali karena sifat ringgi beton itu beda dengan aspal. Jadi kalau sudah patah dan hancur dia, maka tidak bisa lagi ditambal, harus diganti ulang gitu. Nah, ini yang saya harapkan kepada pihak PT SMS untuk selalu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tebo dan bekerja sama dengan masyarakat Kabupaten Tebo, juga dengan media relation itu juga tidak boleh diabaikan begitu saja, agar apa yang diharapkan PT SMS untuk berinvestasi, kemudian untuk mengerjakan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Tebo, kemudian untuk penambahan peningkatan sumber pendapatan asli daerah juga bagi Kabupaten Tebo. Jadi ada simbiosis mutualisme lah, kira-kira seperti itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Saril. Semoga wawancara ini mendapat tanggapan serius dari pihak PT SMS, kemudian bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.